Mereka dipuja-puji saat masa kejayaan mereka dulu. Semakin kesini mereka semakin banyak bicara dan cukup ditentang. Mungkin perjalanan hidup dan hujatan yang membawa mereka ini ke pribadi yang berbeda. Bukannya aktor-aktor ini melakukan kesalahan kepada publik, hanya saja mereka mengungkapkan opini yang bertentangan dengan orang banyak. Tapi bukan berarti tidak ada yang pro ya. Baiknya ada yang hanya menjadi kritis karena sangkut paut pribadinya. Ada yang menjadi kritis semua urusan orang dikritiknya untuk menarik simpatisan. Inilah beberapa aktor zaman dulu favorit kalian mungkin yang berubah menjadi kritis hari ini. Ya mungkin dia selalu membuat ulah kepada awak media, bahkan kepada mahasiswa sekalipun. Jaya Bachchan mengkritik mereka semua hanya setelah menjadi anggota parlemen di tahun 2004. Pernah Jaya membuat satu Maharashtra marah kepadanya. Saat itu di peluncuran film Drona Abhishek, Jaya melarang semua kru film memakai bahasa Inggris. Jaya mau mereka semua memakai bahasa Hindi, sesuai bahasa tempat ia menjabat sebagai anggota parlemen di Uttar Pradesh. Orang mengkritiknya kenapa tidak memakai bahasa Marathi. Bahasa tempat Jaya tinggal di Maharashtra lebih dari 40 tahun. Jaya juga pernah mengutuk pemerintah saat kasus narkoba menyeret Bollywood. Ia mengatakan ini masa terburuk dari pemerintahan India. Rupanya Jaya marah ketika seluruh Bollywood dikatakan sebagai pecandu oleh rekannya sendiri. Terlepas dari sisi negatif yang ditangkap oleh orang-orang, Jaya tidak akan pernah berhenti mengkritik selama itu menyangkut harga diri wanita. Hema benar adalah gadis impian setiap lelaki di masanya. Hari ini sebaliknya Hema menjadi target kebencian orang-orang. Tidak lain karena Hema merasa dirinya selalu benar. Sebuah insiden kecelakaan mobil di Jaipur, di mana tabrakan itu melibatkan Hema dan menewaskan satu anak berusia 2 tahun. Ayah si anak masih dirawat di rumah sakit. Hema mulai mengkritiknya melalui Twitter. Hema menyalahkan ayah anak malang itu karena tidak mematuhi rambu lalu lintas. Harusnya nyawa anak itu tertolong, kata Hema. Lainnya ketika Hema berbicara tentang janda yang ada di wilayah Vrindavan, daerah tempat Hema menang pemilihan. Hema mengatakan janda yang bukan asli Vrindavan itu harus dikembalikan ke asalnya. Ribuan dari mereka adalah orang kaya yang terbiasa mengemis di Vrindavan. Itu hanya bagian kecil dari kritik Hema yang membuatnya dibenci orang hari ini. Siapa sangka aktor komedian yang menghibur kita di film India ini ternyata sangat kritis pada siapapun. Dan itu sudah ia lakukan sejak tahun 90. Ia pernah mengkritik Rekha atas kematian suaminya sendiri. Rekha yang tanpa sebab disalahkan atas kematian suaminya, Anupa mengatakan ia pantas tidak mendapatkan tawaran film lagi di Bollywood. Kemudian ia juga mengkritik Amir Khan, menyinggung Amir Khan lupa kalau India telah memberinya nama besar. Kritik Anupam itu datang saat Amir Khan berbicara mengatakan tidak aman lagi tinggal di India karena penyerangan kepada orang-orang Muslim. Yang terbaru di tahun 2020 kemarin, Anupam bahkan mengkritik pemerintahan. Anupam yang merupakan pendukung BJP Narendra Modi mengkritik pemerintah yang berkuasa saat ini teledor menangani pandemi. Anupam menyindir membantu kemanusiaan lebih baik daripada membangun citra. Semua kritikannya hari ini membuatnya dibenci oleh orang, karena dibaliknya ia memuliakan Narendra Modi. Naziruddin lebih parah dari Anupam Kher. Walaupun semua kritikannya tujuannya bukan untuk Narendra atau semacamnya. Naziruddin pernah mengkritik Dilip Kumar setelah kematian sang aktor. Ia mengatakan bahwa Dilip hanya bisa berakting. Ia tidak bisa bekerja untuk sosial, hanya memproduksi satu film, tidak menyutradarainya dan tidak membimbing aktor lain.
Buku autobiografinya hanya berisi wawancara lamanya, kata Naziruddin. Ia juga pernah mengkritik superstar Rajesh Khanna sebagai aktor yang buruk, aktor yang sangat terbatas dalam skillnya. Di luar dari kesuksesannya, kata Naziruddin, selera naskah, film, dan lagunya sangat buruk. Selain itu, ia juga mengkritik Virat Kohli, suami Anushka yang merupakan pemain kriket. Naziruddin mengatakan Virat bukan hanya pemukul terbaik, dia juga orang yang sangat berperilaku buruk dan sombong. 3 orang yang ia sindir tadi semuanya punya penggemar yang besar. Bisa bayangkan berapa banyak yang membenci Naziruddin? Sabana Azmi bukan seorang anggota partai politik. Ia hanya menggunakan nama besarnya untuk banyak mengkritik. Tidak perlu takut pada pemerintah, ucap Sabana Azmi saat merasa pendapatnya dan warga dikekang oleh pemerintah. Sabana merasa hanya dia satu-satunya pembela hak wanita. Ia menyebut feminisme yang dibawa Kang Gena merupakan cara bertahannya di industri film. Sabana Azmi tidak membaca koran. Alasannya menurut si aktris, pernah ia membaca 7 lembar koran, baru ia bisa menemukan 1 baris berita berbobot. Festival Cannes tidak menarik perhatiannya. Ia suka dengan penyelenggaraan film, tapi si aktris tidak suka dengan artis-artis yang gila berpose di acara tersebut. Sabana Azmi prihatin kepada aktris sesamanya. Menurutnya mereka tidak mendapatkan lebih peluang setelah umur 30 tahun. Beda dengan hari ini, semua heroin Bollywood berumur di atas 30 tahun. Zaman ini menarik, kata Sabana Azmi. Tapi informasi yang berlebihan membuat kita sulit untuk membedakan fakta dan fiksi, ungkap Sabana Azmi pada perkembangan teknologi saat ini. Alasan utama Anupa mati-matian membela Narendra Modi karena istrinya Kiron Kher adalah anggota parlemen dari partainya. Kiron menyebut pemerkosaan adalah budaya. Itu tidak dapat diubah kecuali perubahan pola pikir. Kiron menemukan masalah besar karena ucapannya itu. Kiron berharap terlahir sebagai lelaki, bisa punya istri yang bisa mengurus segala keperluannya. Pandangannya terhadap pria yang berkuasa atas wanita. Kiron tidak setuju hanya olahragawan yang bisa menjadi duta besar di India. Menurutnya aktor sepertinya juga bisa punya kesempatan. Kiron tidak suka dengan aktris Bollywood yang berpakaian glamor. Menurutnya berpakaian India adalah yang bermartabat. Televisi menurut Kiron membuat orang bekerja terlalu capek. Televisi mengambil waktu belasan jam daripada film. Sekritik-kritiknya Kiron Kher, sampai ia sendiri tidak tahu cara menyajikan teh panas. Jackie Shroff juga cukup vokal pada semua yang ada di pikirannya. Hal pertama ia komentari bahwasanya orang-orang tidak memperhatikan karakter protagonisnya. Semua hanya memberikan saya peran penjahat, kata Jackie. Ia juga mengkritik Festival Cannes tidak mengundangnya padahal ia adalah aktor senior di film Devdas. Devdas tidak akan berjalan tanpa peran saya, ungkap Jackie. Jackie Shroff tidak terlalu senang merayakan 100 tahun industri Bollywood. Cerita baru semakin menipis semakin hari menurutnya. Jackie Shroff tidak senang dengan orang-orang yang hanya kaya saja, tetapi lupa untuk memberikan hak-hak kepada anak-anak miskin. Jackie lebih suka dengan orang-orang di Telugu, orang memperlakukan bintangnya seperti dewa bahkan kalau filmnya gagal. Tidak seperti di asalnya, kata Jackie. Jackie juga cukup kesal dengan era sekarang. Zaman dimana semua orang sibuk dengan ponselnya hari ini, zamannya memiliki keanggunan tersendiri, kata Jackie. Itulah beberapa aktor yang cukup kritis di usia tuanya. Tidak ada yang salah apa yang dikatakan beberapa aktor tadi, karena setiap pendapat akan selalu memiliki 2 sisi. Pada dasarnya manusia terlahir dan akan menjadi kritis makin ia berumur.